Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Fitrianto dari 2023 TIK 27. Di sini saya mengambil dari slide pertama dan slide 5 yaitu teori dan transformasi. Yang pertama adalah pemilihan strategi, yang kedua adalah implementasi, yang ketiga adalah sistem informasi, yang keempat adalah dalam dunia bisnis. Bisnis ini adalah planning proses, yaitu penyusunan visi, nilai bisnis, dan nilai penyusunan. Yang selanjutnya adalah model dan strategi dalam bisnis. Bisnis tersendiri adalah IT, strategis, dan arsitektur. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi bisnis, pengembangan, dan pengawasan. Selanjutnya adalah komponen utama dalam bisnis, teknologi manajemen. Bisnis ini adalah teknologi manajemen yang mengelola bisnis dan IT strategi. Yang kedua adalah pengelolaan, perkembangan aplikasi dan teknologi. Yang ketiga adalah pengelolaan IT organization. Di sini adalah perencanaan bisnis. Dalam bagian proses perencanaan ini adalah bisnis difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang informatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan tertentu. Dalam proses perencanaan ini adalah akan menuju kepada pembentukan strategi dan model bisnis. Untuk suatu platform, bisnis ini adalah e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses produk dan pelayanan. Kemudian, perusahaan pengembangan suatu strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi bisnis baru yang direncanakan. Yang selanjutnya adalah proses perencanaan bisnis, yaitu proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen, yaitu pengembangan strategi, yang kedua adalah resource management, yang ketiga adalah teknologi arsitektur. Yang di sini adalah pengembangan strategi. Pada tahapan ini perusahaan harus mengembangkan suatu strategi bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem ini bisnis ini yang memfokuskan kepada pelanggan sehingga nilai bisnis sesuai dalam memfokuskan bisnis tertentu. Proses perencanaan bisnis di sini adalah mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber daya teknologi informasi termasuk personel, hardware, software, data, dan network bisnis. Teknologi arsitektur membuat suatu pilihan IT strategi yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi yang dirancang untuk mendukung bisnis perusahaan dan e-commerce inisiatif. Yang selanjutnya adalah arsitektur teknologi informasi, teknologi platform, internet, intranet, extranet, dan jaringan, sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi atau platform yang mendukung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk bisnis e-commerce. Selanjutnya adalah arsitektur teknologi informasi, sumber-sumber data, banyak jenis, database, operasional maupun khusus termasuk dari warehouse dan internet maupun database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan
pendukung keputusan. Yang selanjutnya adalah arsitektur teknologi informasi, yaitu adalah arsitektur aplikasi ini adalah aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi bisnis, inisiatif, dan juga proses bisnis secara keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya yaitu suatu arsitektur aplikasi harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, integrasi ERP, dan lain-lain. Selanjutnya adalah arsitektur teknologi informasi. Di sini ada IT organization, struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan, juga penggunaan tenaga ahli di bidang sistem informasi tersebut biar mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Makanya disusun sebuah strategi atau perubahan. Bentuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial, manajemen, dan bisnis. IT strategi yang diformalisasikan selama proses perencanaan strategis. Transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis. Di sini ada beberapa fenomena pergeseran pasar, yaitu ada transaksi penjualan ikan sama kartu debit ATM. Di sini ada perubahan bisnis model secara terstruktur, yaitu multimedia sistem platform. Ada beberapa bagian. Satu communication, dua bisnis, tiga stay formant, yang keempat get Ederson, yang kelima adalah shop, yang keenam adalah go to the bank, yang terakhir adalah get insurance. Di sini ada beberapa transaksi dari multimedia sesuai sistem platform tadi. Yang selanjutnya adalah multimedia ini berbasis atau berhubungan melalui developer, database server, user sebagai pengguna multimedia database. Mereka bekerja sesuai alurnya masing-masing. User menggunakan database dan maupun developer. Selanjutnya adalah apa itu multimedia system platform? Yang pertama, generation, representation, transmission, dan delivery. Generation adalah production, auto scoring, selanjutnya adalah conversion dan format, yang selanjutnya file system design, yang selanjutnya adalah networking, yang selanjutnya database management, yang selanjutnya server design streaming. Ini perkembangan bisnis model infrastruktur. Ada beberapa bagian dari user, dari network operator, dari seluler, internet, maupun jaringan yang mengelola sebuah jaringan. Model infrastruktur, bisnis model infrastruktur dikelola secara sistematis. Selanjutnya adalah bisnis secara elektronik, yaitu berbisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Di sini ada beberapa contoh situs bisnis. Yang pertama, bidang perbankan BCA, bidang kosmetik, bidang peralatan listrik, generasi elektrik. Ini ada beberapa komponen-komponen e-bisnis. Yang pertama, kartu kredit. Yang kedua, virtual shop. Ini ada beberapa
Definisi perubahan dalam perusahaan bisnis yaitu apa? Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan di industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Di perusahaan atau industri itu sangat-sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Yang selanjutnya adalah produktivitas lebih ditekankan pada formalitas kehadiran di tempat kerja. Maksudnya produktivitas lebih ditekankan. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas bisnis. Dalam struktur organisasi menjadi terdistribusi dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi di era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan menekankan atau biaya. Kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon untuk melahirkan atau menciptakan inovasi-inovasi baru. Karakteristik market susah ditebak tapi bisa dipelajari atau tidak. Produk produk yang sering disebut produk adalah yang pertama produk berupa informasi, yang kedua produk entertainment, yang selanjutnya produk jasa, yang keempat produk barang, yang kelima produk keuangan. Di sini ada beberapa perspektif bisnis, tinjauan teknis, manajer, dan strategis penerbit. Tadi ada materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu mengenai teori. Ini ada beberapa 7 statement. Yang pertama dasar-dasar bisnis dan implementasi, dasar-dasar commerce. Yang selanjutnya adalah infrastruktur bisnis. Yang keempat implementasi strategi bisnis. Yang kelima manajemen dan implementasinya. Yang keenam procurement. Yang ketujuh marketing. Apa perbedaan e-commerce dan bisnis? Yaitu sebuah keyword dalam bisnis, pelayanan, transaksi, rekan bisnis maupun internet. Dalam e-commerce transaksi ada beberapa transaksi, penjualan, rektur pelanggan, layanan, penjualan maupun internet. E-bisnis menangani apa? SDM, distribusi, keuangan, intelligent, main to man, penjualan, gudang logistik, produksi, IT. Di bagian pertengahan ini adalah perusahaan. Perusahaan mengelola SDM tadi, distribusi, keuangan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah e-commerce. Pengertian apa? Pengertiannya adalah transaksi perdagangan barang maupun jasa via media elektronik, yaitu tugasnya memasarkan produk atau menjual produk, closing, melayani pelanggan dan menyelesaikan masalah, menerima dan memproses pesanan, dan membina hubungan dengan pelanggan. Klasifikasinya apa? Yaitu B2C, business to e-commerce, B2B, business to business, C2B, consumer dan bisnis, C2C, consumer dan consumer, B2B, 2C, business to consumer. Business to consumer yaitu penjual, organisasi, bisnis, pembeli dan consumer disebut juga elektronik. Toko elektronik di-set pada internet untuk menjual produk pada customer. Contoh, customer ini membeli buku dari toko virtual di internet. Nah, ini beberapa contoh bisnis to customer.
yaitu komputer aksesoris. Dan contohnya apa? Contohnya bisnis to bisnis, B2B, penjual dan pembeli sama-sama koordinasi bisnis. Contohnya, toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan ID, elektronik data. Ini karena bisnis to bisnis. Ada toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit, lalu proses pemesanan dapat menggunakan elektronik data intern. B2B, contohnya adalah global. Ini ada data global yang mencantumkan bisnis to bisnis di negara India. Yang selanjutnya adalah consumer to consumer, pembeli dan menjual sama-sama consumer. Contohnya, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang konsumer ke konsumer yang selanjutnya. Konsumer ini C2C atau consumer to consumer. Ini ada beberapa inputan, registrasi maupun masuk melalui akun email. Consumer to business C2B yaitu adalah menentukan kebutuhan produk yang diinginkan atau harga, kualitas produk, merek produk dan lain-lain. Consumer to business yaitu C2B ada beberapa tabel. Di sini mencantumkan shop for discount travel, ada satu tiket maupun beberapa tiket travel atau apa namanya travel pesawat maupun transportasi umum lainnya. Selanjutnya adalah e-commerce. Contohnya adalah collaboration, lesson dan e-government. Infrastruktur internet, intranet, extranet. 5 area pendukung e-commerce: kebijakan publik, manusia, hubungan bisnis, layanan, pendukung, marketing. Kebijakan publik. Di sini ada beberapa bagian commerce, hubungan bisnis, pelayanan, pendukung, dan kebijakan publik ini menginput manusia, hubungan bisnis, layanan, pendukung, marketing. Apa bisnis itu? Pengertian bisnis adalah kegiatan bisnis secara otomatis, semi-otomatis, via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem memprosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-commerce adalah bagian dari bisnis. Pelaku bisnis, perusahaan, konsumen, perusahaan, konsumen, melalui perusahaan lagi, supplier, rekan bisnis, yaitu pelaku-pelaku beberapa bisnis yang tertentu. Alat dan media bisnis apa aja? Teknologi, informasi dan komunikasi, komputer, internet, kegiatan, sasaran, kegiatan bisnis, proses bisnis, pembelian, penjualan, pelayanan dan transaksi. Itu beberapa alat mengenai media bisnis yang tadi. Kelebihannya apa dalam
bisnis itu, bisnis kelebihannya adalah akses yang mudah, lebih tepat sasaran, menghemat waktu, tidak membutuhkan modal yang besar. Kekurangannya ada dua. Yang pertama, tidak adanya pertemuan dengan secara langsung. Berisikonya terjadi penipuan, sangat berisiko besar terdapat penipuan, dan transaksinya tidak secara langsung karena berisiko besar. Strateginya bisnis apa? Strategi bisnis yaitu mengkoordinasikan seluruh sumber daya, data, dan informasi bisnis sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Yang ketiga adalah strategi bisnis layanan dan perangkat lunak yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumen. Yang terakhir adalah strategi ini manajemen mengenai rantai supaya yang secara otomatis akan terkomputerisasi dan fungsinya untuk mengidentifikasi potensi masalah, mengoptimalkan dinamika harga, meningkatkan alokasi persediaan barang, bisnis. Di sini ada suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur, pabrik-pabrik, dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Komponen supplier, supply chain, ada beberapa internal, downstream. Tipe dari supply chain membuat persediaan yang terintegrasi, pengisian ulang yang berkelanjutan, bid to order, channel, melalui channel. Bisnis ada contoh bisnis bagian ini ada beberapa PT Garuda Indonesia, yaitu Global Trading Web, International Supplier. Contoh selanjutnya adalah lanjutan. Ada beberapa transaksi di sini melalui bisnis. Sekian dari materi saya, teori dan transformasi. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari saya, Muhammad Akbar Fitrianto, NIM 2023 T327. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan atau ada beberapa kurang berkenan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Harus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.